Tahun 2026 bisa menjadi momen bersejarah bagi pertahanan laut Indonesia. Setelah sekian lama hanya menjadi wacana, kini Indonesia disebut akan menerima kapal induk pertamanya dari Italia. Bukan kapal baru, bukan kapal kecil, melainkan ex-kapal induk Angkatan Laut Italia, Giuseppe Garibaldi. Pertanyaannya, bukan lagi apakah Indonesia bisa punya kapal induk, tapi apakah Garibaldi bisa menjadi batu loncatan untuk Indonesia membangun kapal induk sendiri di masa depan? Mari kita bahas secara mendalam. Tapi sebelum lanjut ke bagian pertama, klik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena setiap dukungan dari kamu membantu channel ini terus menyajikan analisis pertahanan Indonesia yang tajam, berimbang, dan membanggakan. Bagian pertama, update perkembangan terbaru 2026. Dalam beberapa laporan media pertahanan internasional awal 2026, disebutkan bahwa Indonesia menargetkan kapal induk ex-Italia ini bisa tiba sebelum 5 Oktober tahun 2026, bertepatan dengan HUT TNI. Angkatan Laut bahkan telah menyiapkan satuan pengawal untuk mengoperasikan kapal tersebut. Ini menunjukkan bahwa wacana sudah naik level, bukan lagi sekadar diskusi, tetapi masuk tahap persiapan operasional. Jika proses berjalan lancar, Indonesia akan resmi menjadi salah satu negara di kawasan yang memiliki kapal induk dalam armadanya. Dan ini bukan langkah kecil. Bagian kedua, mengenal Garibaldi. Giuseppe Garibaldi mulai beroperasi pada 1985 dan pensiun dari Angkatan Laut Italia pada ke-2024, spesifikasi utamanya, panjang sekitar 180 meter, bobot 14.000 ton, dilengkapi ski jump untuk pesawat STOVL seperti F-8B Harrier, mampu membawa kombinasi jet tempur dan helikopter. Meski secara usia tidak muda, kapal ini tetap merupakan platform carrier sungguhan, lengkap dengan flight deck, hanggar, sistem komando dan kontrol operasi udara laut, dan justru disitulah nilainya. Bagian ketiga, kenapa ini penting untuk Indonesia? Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan wilayah laut yang sangat luas, kebutuhan proyeksi kekuatan udara berbasis laut menjadi isu strategis jangka panjang. Garibaldi bisa memberi Indonesia 3 keuntungan besar. Pertama, pengalaman operasional kapal induk. Mengoperasikan carrier bukan soal ukuran kapal. Ini soal manajemen dek penerbangan, koordinasi udara laut, logistik, aviasi, sistem radar, dan komando. Pengalaman ini sangat mahal jika harus dimulai dari nol. Kedua, laboratorium teknologi melalui kerjasama industri dan galangan seperti PT PAL Indonesia, Indonesia bisa mempelajari struktur internal carrier, sistem propulsi, tata letak hanggar, integrasi UAV atau helikopter. Ini bisa menjadi referensi desain jika suatu hari Indonesia ingin membangun kapal induk sendiri. Ketiga, daya tawar geopolitik. Di kawasan Asia Tenggara, belum ada negara yang secara permanen mengoperasikan kapal induk penuh. Memiliki platform seperti ini, meski ringan, akan meningkatkan deterrence dan posisi tawar diplomasi maritim Indonesia. Bagian keempat, tantangan yang tidak boleh diabaikan. Kita harus realistis. Garibaldi adalah kapal yang sudah pensiun. Artinya, sistemnya perlu modernisasi. Biaya operasional tinggi, perlu retrofit besar. Dan yang paling krusial, Indonesia saat ini belum memiliki jet tempur STOVL seperti F-8B atau F-35B. Tanpa pesawat tempur carrier-based, kapal induk tidak bisa berfungsi maksimal sebagai strike carrier. Ada 3 skenario penggunaan yang lebih masuk akal. Pertama, carrier helikopter dan OMSP, fokus pada misi kemanusiaan, evakuasi, dan dukungan bencana. Kedua, drone, UAV carrier, mengadaptasi dek untuk operasi drone laut, dan UAV tempur ringan.
ketiga Sekolah Kapal Induk Indonesia digunakan sebagai platform pembelajaran operasional sebelum membangun karier generasi baru. Bagian kelima, menuju kapal induk buatan Indonesia. Membangun kapal induk sendiri membutuhkan penguasaan desain hull besar, baja khusus militer, sistem radar, dan combat management system. Pesawat carrier-based ekosistem industri pertahanan terintegrasi. Ini proyek 20-30 tahun, dan Garibaldi, jika dimanfaatkan dengan visi jangka panjang, bisa menjadi bab pertama dalam perjalanan itu. Jadi, apakah Garibaldi hanya kapal tua yang mahal dirawat, atau justru batu loncatan strategis menuju kemandirian industri pertahanan laut Indonesia? Semua kembali pada roadmap dan visi jangka panjang. Karena kapal induk bukan sekadar kapal besar, ia adalah simbol kesiapan maritim sebuah bangsa. Dan 2026 bisa jadi awal dari bab baru itu.